Shalom. Shalom semuanya. Shalom, sehat semuanya ya. Oh ya, suara siapa yang puji Tuhan agak lembut, itu kan ciri khas Bu Lisianti ya. Halo Pak Okto, kok agak putih-putih, kurang bagus ya sinyal di sana ya? Iya, belum gitu jelas ya. Jelas ya suara saya ya? Jelas ya. Iya, itu Pak Okto keluar masuk. Biasanya sih kayak ada warna putih, tandanya kalau belum stable itunya jaringannya. Pak Titius, apa kabar Pak? Baik.
Pak Akang. Iya, puji Tuhan. Pak Titius bisa bergabung ya sama kita ya hari ini ya. Puji Tuhan Pak. Iya. Yang ya Pak Okto udah bergabung lagi, udah stabil kayaknya. Nah justru hari ini kita ya lobet ya handphonenya ya Bu Alinang. Iya Pak. Emang Bu Alinang tahu handphonenya lobet? Tahu dari mana? dari info atau ketemu? Iya. Dari info ya. Iya. Oke, kita baru berdelapan nih sekarang. Ya, kita siapa singer hari ini ya teman saya ya? Belinang Bu Gebat. Bu Alinang dan juga Bu Gebat ya. Oke, ada orangnya. Kita langsung latihan, kita langsung mulai ya. Lagunya gitu Bu Alina. Sudah berjalan tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak dapat sendiri. Kami mau datang lagi ya Tuhan, menghampiri hadirat. Terima kasih yang tak terhingga, dan selalu berulang kami katakan terima kasih, karena kebenaran-Mu mengatakan bahwa berbahagialah orang yang Tuhan panggil mendekat ke dalam hadirat. Di hadirat-Mu kami puas ya Tuhan. Thank you Lord. Ayo kita siapkan hati kita. Oh barara shanda bara 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 shigiri dia bara 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 bara. Kita bangkitkan iman kita. Kita bangkitkan roh kita. Oh barara shigiri dia bara bara. Kami mau satukan roh kami ya Tuhan, menghadap Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bangkitkan roh kita, kita satukan hati kita, kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan pada saat ini. Hingga
Memuji Tuhan itu layak bagi orang yang benar. Memuji-muji Engkau layak bagi orang yang jujur. Oh, karena orang benar layak untuk memuji Engkau. Orang jujur layak untuk memuji Engkau. Kenapa? Karena Tuhan berkenan dengan orang benar. Tuhan berkenan dengan orang jujur. Tuhan memberikan perhatian kepada orang jujur. Firman-Mu berkata terhadap orang yang jujur, Tuhan bergaul karib. Tuhan bergaul karib, bergaul erat dengan orang yang jujur. Dan karena Engkau Allah yang kudus, tentunya Engkau Allah yang jujur. Engkau tidak bisa dihampiri oleh orang-orang yang dengan sengaja mencemarkan hidupnya dengan kekotoran, dengan najis. Tuhan, kami memuji syukur Engkau pilihkan kami untuk mendekat selalu ke dalam bait-Mu ya Tuhan. Oh, karena tempat di mana Kau tinggal, hadirat-Mu tidak akan pernah ada duanya. Tempat yang sangat menyenangkan bagi kami ya Tuhan. Kami satukan hati kami ya Tuhan. Aku mau tundukkan setiap pikiran ya Tuhan. Setiap pikiran saat ini tunduk di bawah kaki Yesus. Setiap pikiran yang melayang-layang aku tundukkan di dalam nama Yesus Kristus. Untuk membungkus roh jiwa tubuh kami ya Tuhan. Kami serahkan pertemuan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Segala bentuk siasat si jahat yang berusaha untuk mengganggu pertemuan doa ini apapun bentuknya, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau berdoa supaya Engkau nyatakan hadirat-Mu ya Tuhan lebih dalam lagi, lebih daripada hari yang sebelumnya ya Tuhan, daripada hari-hari pertemuan doa sebelumnya. Kami menikmati hadirat-Mu dan kami menyukai, kami merindukan hadirat-Mu pada malam hari ini untuk menyegarkan jiwa kami ya Tuhan, untuk memulihkan kekuatan kami ya Tuhan. Oh, dia
lebih lagi setiap hari ku rindu kau lebih lagi, Yesus. Oh, harapasana Yesus, kerinduanku, Yesus memuaskanku lebih lagi setiap hariku rindu kau lebih lagi, Yesus. Oh yes, Lord. Tuhan, aku mau katakan dengan sungguh-sungguh, dan aku mau katakan kepada dunia bahwa Yesus, kerinduanku, Yesus
memuaskanku lebih lagi setiap hariku dekat lebih lagi Yesus. Yesus kerinduanku, Yesus memuaskanku lebih lagi setiap hariku rindu kau lebih lagi Yesus. Oh karana shigarana. Yes Lord. Oh you're so beautiful. Yesus kerinduanku, Yesus memuaskanku lebih lagi setiap hariku rindu kau lebih lagi Yesus. Kami mau lebih lagi ya Tuhan, setiap hari lebih dalam mengenal Engkau, lebih dalam merasakan Engkau, karena Engkau sungguh Allah yang hidup. Bahkan roh yang hidup itu ada di dalam diri kami. Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami ya Tuhan. Oh puaskan setiap hati ya Tuhan, puaskan setiap orang ya Tuhan, setiap orang yang bergabung dalam pertemuan doa ini khususnya ya Tuhan. Puaskan ya Tuhan, sebagaimana Engkau puaskan ya Tuhan. Engkau puaskan Daud, Engkau puaskan orang-orang yang mencari Engkau. Sesuatu yang kami tidak dapatkan dari dunia ini, yang kami tidak dapatkan dari materi, yang kami tidak dapatkan dari makanan, Tuhan puaskan kami. Hadirat-Mu memuaskan kami, puaskan jiwa kami, segarkan roh kami kembali. Engkau sangat kami ingini ya Tuhan. Oh haleluya. Yesus kerinduanku, Yesus memuaskanku lebih lagi setiap hariku perlu kau lebih lagi Yesus. Kami teduh di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sekalipun ada badai dalam kehidupan kami, kami teduh di dalam hadirat. Kami
Kami merasakan kebersamaan dengan Engkau. Kami merasakan kekekalan bersama dengan Engkau. Bahwa setiap orang lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami bahaya. Setiap orang aku berdoa ya Tuhan, seperti aku sering berdoa untuk mereka, supaya setiap orang sampai kepada level yang lebih lagi, yang maksimum, untuk merasakan Tuhan, merasakan hadirat, merasakan detak jantung, merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Biar ketika kami sungguh-sungguh datang ke dalam hadirat-Mu, kami menyembah Engkau, segala kekhawatiran hidup kami hilang, ketakutan kami sirna ya Tuhan, karena kami tahu kepada siapa kami percaya, dan kami tahu kami dikasihi. Dan lebih lagi ketika kami datang membawa dupa yang harum, itu akan menggerakkan hati-Mu untuk menolong kami ya, membuka jalan bagi kami. Thank you Tuhan. Oh, thank you Tuhan. Haleluya. Kita terus sembah Dia. Kita hanya ingin menginginkan pribadinya, hadiratnya, naik lebih tinggi, hampiri Dia. Kami mengasihi Engkau, kami percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami letakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Kami aman di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh, biar damai sejahtera yang melampaui akal memenuhi hati dan pikiran kami ya Tuhan, setiap orang pada malam hari ini ya Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you God. Berbicara pada setiap hati kami pada malam hari ini ya Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Allah yang tidak pernah membiarkan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Allah yang peduli dengan kehidupan kami. Engkau menjamin semuanya, asal kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu, asal kami terus percaya kepada-Mu. Kami akan melihat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebab Engkau setia, Engkau berkuasa untuk melakukan apa yang Kau janjikan terhadap anak-anak. Dan kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang Kau tebus dengan darah yang mahal. Bagaimana mungkin Kau akan membiarkan kami ya Tuhan, sementara Engkau telah memberi kami dengan darah yang mahal. Dan kami mau tetapkan hati kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu, untuk percaya penuh kepada Engkau. Thank you Lord Jesus.
isi hatimu, dan hanya isi hatimu yang boleh diperdengarkan selama pertemuan Tuhan. Sehingga kami Tuhan mendapatkan makanan rohani yang membangkitkan semangat kami. Meneguhkan kami kembali. Thank you Tuhan. Thank you Jesus. Thank you God. Thank you Lord. Kau ada di sini ya Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Thank you Lord. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Oke. Ya, Bu Gebat nggak bergabung ya. Semua jelas ya suara saya ya, dengar ya. Ya. Sebelum kita berdoa, saya mau sampaikan hal-hal yang saya dapatkan. Tentunya yang pertama adalah dari pembacaan dan juga perenungan firman Tuhan, lalu dari persekutuan dengan Tuhan, lalu dari berkat-berkat rohani yang saya dapatkan dari berbagai video ya. Karena saya juga terus melatih diri saya untuk mendengarkan baik khotbah maupun pengajaran setiap hari gitu ya. Karena itu akan terus mengawal, mengiringi pertandingan iman saya sampai kepada garis akhir ya. Seperti hari ini itu mulai dari pagi sampai sore kayak nggak berhenti gitu ya, bersyafaat banyak-banyak, kemudian menangisi orang-orang yang saya sayang gitu ya, tentunya juga orang-orang yang saya kasihi, karena saya sudah bukan cuma bertekad tapi berkomitmen, tetapi juga udah panggilan hati untuk berdoa. Dan saya suka melakukan itu karena saya tahu, saya sangat rasakan, bukan cuma yakin ya, saya rasakan bahwa ketika saya berdoa itu sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan gitu ya. Mendengarkan worship night ya, sudah saya kasih tahu ya ke kita bahwa kalau mau dengarkan rekomendasi video atau pengajaran atau hamba Tuhan yang saya bagikan yang sudah memberkati hidup saya, silakan ditonton. Saya sudah kasih tahu channelnya, bahkan namanya ya, Pastor Fuji ya, Fuji Harsono itu tentunya selain Pastor Philip Mantova ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang saya tahu bukan cuma sungguh-sungguh sama Tuhan. Mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai persekutuan pribadi sama Tuhan. Jadi akan berbeda output perkataan, apa yang keluar dari seseorang ya, ketika kita lihat akarnya, kemudian sumber nutrisinya gitu ya. Nah, orang-orang yang bergaul dengan firman Tuhan, betul-betul belajar bersekutu sama Tuhan ya, tentunya selain urapannya, hikmatnya, tetapi juga kita bisa melihat kuasa yang menyertai apa yang mereka sampaikan. Jadi bukan cuma berkata-kata, tapi ada kuasa yang dilepaskan yang membangkitkan semangat kita. Nah, jadi hari ini saya selain mendengarkan worship night gitu ya, bahkan itu
bisa berjam-jam. Saya katakan tadi dari pagi sampai sore, dan saya bisa bertahan berjam-jam di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan sampai sekarang pun malam ini saya nggak merasa lelah, gitu ya. Saya nggak merasa lelah. Saya dikuatkan dengan kekuatan yang bukan dari fisik, tetapi kekuatan roh. Dan itu semua kita dapatkan dari hadirat Tuhan, dari firman Tuhan. Makanan kita yang paling utama itu adalah firman Tuhan. Nah, orang-orang yang punya persekutuan yang erat dengan Tuhan, punya pergaulan yang baik dengan Tuhan, itu pasti akan kita bisa bedakan dengan orang yang hanya punya kedalaman. Kalau di Alkitab kan ada ankle deep, yaitu sedalam semata kaki, ya, knee deep, sedalam lutut, waist deep, sedalam pinggang, atau overhead yang sampai melampaui kepala, gitu ya. Nah, kita bisa lihat, kita bisa bedakan. Saya sangat bisa rasakan kedalaman pengenalan seseorang dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, persekutuannya, kesungguhan, bahkan kecintaannya sama Tuhan, dengan apa yang dikeluarkan. Outputnya itu akan berbeda karena diambil dari nutrisi yang berkualitas. Firman Tuhan bukan cuma baca, tapi perenungan, hikmat, dan hati hidup yang diubahkan sama Tuhan, itu akan transfer ke kita, gitu ya. Nah, jadi itu yang selalu saya rindukan, ya, sama Tuhan dalam doa-doa saya, supaya mereka yang saya kasihi, mereka yang saya layani juga, maksud saya bukan saya paling merasa dekat sama Tuhan, ya, tapi saya percaya juga kita semua merasakan hadirat Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, gitu ya. Tapi saya hanya sesederhana bahwa saya tipikal orang, kalau udah nikmatin sesuatu dan itu sama lah kayak saya rekomendasikan kayak video kesehatan, gitu ya. Saya tipikal orang yang tidak mau nyimpan sendiri, ya. Saya mau orang lain juga merasakan hal yang sama. Jadi kalau saya rasakan nikmatnya hadirat Tuhan kayak sepanjang hari ini, saya banyak bersyafaat berjam-jam di dalam hadirat Tuhan. Saya bisa air mata saya mengalir ketika menyembah, ketika bersyafaat. Itulah kekuatan, itulah kehidupan yang saya terus mau katakan kepada kita. Entah bagaimana caranya, sesuai dengan keadaan kita masing-masing, terus tingkatkan persekutuan sama Tuhan. Saya tahu kita punya kesibukan masing-masing, tetapi sudah ada jaminan firman Tuhan. Orang yang mencari Tuhan itu tidak akan pernah kekurangan suatu yang baik dalam kehidupannya. Tuhan menolong orang-orang mencari Tuhan, dan memang itu adalah prioritas kita. Mencari Tuhan dengan berbagai cara, ya, seperti membaca firman Tuhan, merenungkannya, bergaul dengan firman Tuhan. Saya suka membaca, ya, dulu juga saya katakan membaca Mazmur itu seperti saya sendiri membacanya dengan bersuara. Saya banyak dan saya semakin menyukai merenungkan firman Tuhan sebelum saya tidur, ketika saya belum baca firman, tapi firman itu udah banyak stok yang saya harus renungkan. Kemudian kita harus berupaya, kita yang harus berusaha untuk menjangkau Tuhan. Ya, kita bisa putar pujian penyembahan, ya, dari worship night, saya sudah kasih tahu, atau puji-pujian dari GMS live, gitu ya, dari dulu Depi piano, gitu ya, Depi instrumen piano, saya juga bagikan itu, dan banyak sebetulnya lagu-lagu. Ya, saya mau katakan adalah niatkan, usahakan untuk mencari hadirat Tuhan dengan berbagai sarana, dari pembacaan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, pujian penyembahan, mendengarkan khotbah. Itu yang membuat saya seperti hari ini betul-betul overflow, betul-betul melimpah, ya. Saya kakak-kakak saya yang dekat dengan saya malah mengkhawatirkan, ya, misalnya kayak keadaan saya di sini atau kehidupan saya malah
menjadi apa ya? Menjadi apa ya saya katakan? Jadi seperti dua dunia gitu ya. Saya ini di dunia yang benar-benar aman loh ini, karena saya bersama dengan Tuhan. Keyakinan itu kemudian muncul, lahir dari persekutuan dengan Tuhan. Itu yang namanya saya semakin ngerti damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang gak dipunyai oleh dunia ini. Itu kita dapatkan berkat yang lebih mahal daripada materi yang memenuhi hati dan pikiran kita, membuat kita tenang, membuat kita aman, membuat saya nggak mempan dengan namanya kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan ya. Saya nggak munafik, maksudnya ketika datang ketakutan, kekhawatiran, tapi itu tidak akan bertahan lama, nggak akan menguasai. Nah, jadi benar-benar pikirannya itu adalah Tuhan, selalu merindukan Tuhan. Saya semakin merindukan Tuhan, dan itu hanya bisa terjadi kalau kita juga punya effort untuk mencapai Tuhan, seperti mencari pujian penyembahan, menyisihkan waktu, mendengarkan khotbah, merenungkan firman Tuhan. Itulah yang kekal, itulah yang abadi. Ketika kita dapat termasuk juga berdoa dengan Brandon gitu ya. Ketika saya comot semuanya, saya absorb, saya serap semuanya dari semua aktivitas tadi, itu betul-betul membangkitkan manusia rohani saya. Saya nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Yang ada adalah kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera yang membuat saya penuh dan semakin merindukan Tuhan. Itu sebetulnya harta yang paling utama dalam kehidupan kita. Pengenalan akan Tuhan, merasakan Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu berharga. Dan itu nggak dapat tiba-tiba atau nggak datang sendirinya. Harus dengan usaha, harus dengan usaha yang sungguh-sungguh. Makanya kan Tuhan berkata bahwa orang yang mencari Dia dengan diligently, dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan Dia. Ya tadi apa wujud daripada mendapatkan Tuhan? Mendapatkan damai sejahteranya, overflow damai sejahteranya, sukacitanya, kekuatannya, hadiratnya. Itu yang akan memenuhi kita, sehingga kita akan berbeda dalam menjalani hidup ini dengan orang-orang di luar sana. Karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita, ada sukacitanya di dalam kehidupan kita, ada kekuatan baru, ada pengharapan, dan kita tidak menjadi lemah. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Orang yang terus memuji-muji Engkau akan terus mendapatkan kekuatan baru. Mereka berjalan dan tidak akan menjadi lemah. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Ya, karena apa? Ada kekuatan yang kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan. Ya. Itu yang selalu saya rindukan untuk kita. Jadi kalau hari-hari ya sebelum kita ketemu hari Jumat seperti ini, itulah kehidupan saya. Itulah kehidupan saya, berjam-jam ngobrol sama Tuhan. Tentu ada yang menjadi pendoa untuk kota, untuk bangsa, juga untuk Brandon, dan juga jangkau orang. Saya bersyukur untuk orang-orang yang saya temui di kota ini. Saya sungguh-sungguh berdoa untuk mereka supaya Tuhan pakai mereka, karena saya tahu bahwa goalnya saya adalah bukan untuk menarik mereka untuk menjadi lingkaran saya, tetapi ketika mereka pikiran mereka diubahkan, mereka akan tahu kebenaran dan mereka akan tahu bedanya nanti. Saya ada ketemu keluarga baru, ternyata juga adalah orang pindahan dari Tangerang. Nah, dan dia punya hubungan marga. Kalau kami orang Batak itu kalau ada hubungan marga, tapi nggak selalu ya, tergantung orangnya juga. Ada hubungan marga dan orangnya karakternya baik, hatinya murni, itu cepat akrab sama saya. Ada di dekat saya, dia selalu marga dengan mama saya Huta Barat, dan dia dulu bergereja di GBI di daerah Tangerang sana, dan ketemu dan
saya anak-anaknya juga saya jangkau, termasuk dianya gitu ya. Dia juga cerita bahwa sampai sekarang saya belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, tapi saya udah dibaptis air. Tapi dia punya kerinduan tentang kerohanian, termasuk anak-anaknya. Saya berpikir bahwa gak ada yang kebetulan gitu ya. Mungkin Tuhan lihat hatinya yang punya kerinduan bahwa dirinya dituntun, anak-anaknya dituntun pada kebenaran gitu ya. Bisa ketemu, karena gak ada yang kebetulan di dalam dunia ini, ketemu dengan saya dan hubungannya baik dan terus berlanjut. Orang-orang ini yang saya doakan. Nah, ini saya juga melompat ke sini ya, karena saya terharu juga dengan pokok doa Pak Okto ya. Pak Okto yang minta dukungan doa. Dia Pak Okto punya kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Karena itu juga yang hari ini saya menangis dengan air mata. Tuhan rindu ya, that you will use the rest of my life, sisa hidupku, untuk kerajaan, untuk memuliakan, untuk jiwa-jiwa gitu ya. Nah, makanya di sini juga saya tekankan again and again, perlunya apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Dan saya nggak sedang menghakimi atau memojokkan atau membuat tertekan kita yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus ya. Itu semua Tuhan yang membaptis gitu ya. Jangan merasa jadi orang Kristen kelas 2 karena nggak mengalami kepenuhan Roh Kudus. Enggak, tapi maksud saya adalah terus rindukan, dan itulah salah satu peranan Roh Kudus. Kalau kita lihat